Kisah Rajab ini di bulan Asyurul Hurum ini, di mana kalau bahasa Tanjung Harapan bilang Allah lagi diskon habis-habisan sama pahala. Pahala dilipat gandakan. Dalam rangka Asyurul Hurum pada hari ini, saya hanya ingin berkisah yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika satu hari Al-Imam Al-Faqih Abu Lais, atau yang dalam kitab tertulis Syekh Ibrahim bin Adham, atau yang biasa kita dengar di Tanjung Harapan ini dengan nama Imam Hasan Al-Basri. Ketika beliau lagi enak berjalan di satu pasar, beliau dihadang oleh beberapa jamaah. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam. Bang, rupanya dari Tanjung Harapan saya. Waalaikumsalam Bang. Ada apa Bang? Nah Imam, kami mau tanya. Katanya apa? Kenapa si Imam sampai sekarang ini doa-doa kami belum dijawab sama Allah? Permintaan kami belum dikabul sama Allah. Permohonan kami ini sama sekali belum didengar sama Allah. Padahal kami orang Tanjung Harapan ini Imam, untuk sholat walaupun di akhir waktu kami usahakan untuk sholat. Iya kan? Sedekah sekecil-kecilnya 2.000 setiap Jumat kami titipin di masjid Imam. Sama yatim walaupun saweran satu kampung, kami ikut saweran yatim setiap bulan Muharram. Begitu banyak Imam orang Tanjung Harapan ini berbuat kebaikan, tapi kenapa sampai sekarang kami merasa doa kami belum dijawab sama Allah Imam? Bukankah Allah sudah berfirman, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa Imam rasa-rasa ini doa kami kok belum dijawab sama Allah Imam? Apa mungkin ayat Qur'annya yang salah? Tapi bukankah Allah itu maha benar Imam? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk Imam, sampai doa kita masuk waiting list, daftar tunggu. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah tabligh akbar Pondok Pesantren Syarifiyah, ya Imam, apakah tidak tahu yang menyebabkan sampai sekarang ini doa kita belum dijawab sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita bantu untuk pondok pesantren, iya kita banyak melakukan perbuatan baik, iya kita santuni yatim, iya kita sayangi itu janda-janda tua, janda muda gak perlu disantuni lagi dah. Udah banyak dewan menantunya di mana. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang ini doa-doa kita belum dijawab sama Allah? Sana aja, bapak sana. Iya, Pi. Nah, tahu Imam. Ini banyak kayaknya. Ini bawa sana, Pi. Iya. Kali itu. Ya, sana. Yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum didengar sama Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, itu dikarenakan hati kita ini mati. Dari hati yang mati, Bapak Ibu, bagaimana setelah doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Pakai contoh saja, pakai contoh. Ini ada strumnya nih. Ada nggak strumnya ini? Ada nggak strumnya ini? Ada nggak? Kelihatan? Kelihatan? Kok bisa tahu? Udah nyala. Bunyi. Strumnya memang nggak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Betul. Ini kipas angin ada strumnya Sogi. Muter. Lampu ada strumnya tuh. Nyala.
Ya kalau begitu, tidak perlu jadi profesor untuk bisa jawab persoalan ini, Bu. Anak-anak santri pun paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic kan pasti bunyi. Betul. Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Allah kasih kita harta sedemikian banyak, tapi sedekah cuma 2.000. 2.000 ngarepin surga. Ini pelecehan sama surga. Mana ada surga 2.000? Tapi ingat, itu kalau jalurnya benar. Di mixer handphonenya tolong jauhin dulu. Ini storing dari mixer kayaknya. Ya, yang punya handphone dekat mixer tolong dijauhin dulu. Ya. Sampai mana sih barusan? Baik, itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang buat santri, saya ajak berbanding terbalik. Iya, santri tenang dulu ya sayang ya. Tilmis, uskut. Ya, ismak jidan. Sekarang saya ajak ngomong berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak menyala. Itu kata teknisi di samping. Oh, Syauki, yang itu mic-nya koslet namanya. Betul apa tidak? Apa namanya? Oke, memang di sini kalau lagi ngaji begini pada lemes-lemes ya? Iya. Kadang. Bu, mau semangat? Ilmis, mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak menyala. Itu namanya kok. Alhamdulillah bang, bukan saya aja yang teriak. Strum ada, kipas angin tidak memutar. Kipasnya kok. Strum ada, lampu tidak nyala. Lampunya kok. Ngaku beriman, tapi tidak mau sujud. Itu namanya kok. Itu. Hah? Ngaku beriman, mobil mengkilat, motor banyak. Berbagi-bagi kawan Albar. Itu namanya kok. Berbagi-bagi kawan Albar juga. Tiga. Ngaku beriman, rumah dekat pondok pesantren, nggak mau memasukkan anak ke pesantren. Itu namanya kok. Udah jelas nih ya. Yuk, di Tanjung Harapan ini. Awas. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan teriak kekencengan ya sayang ya. Susah ngomong kalau ada saingan. Nah ya, di tabligh akbar siang hari ini yang koslet di Tanjung Harapan kita benerin dulu. Insyaallah. Supaya apa? Supaya Tanjung Harapan jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Ya sudah, kalau setuju ayo kita tutup pakai doa. Kan udah setuju ngapain? Lalu apa Imam sesungguhnya yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah? Nah, dalam rangka wakaf Al-Quran sore hari ini mengambil keberkahan dari tempat mulia ini, saya ingin menukil beberapa saja kenapa penyebab hati kita mati. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, arafumullaha wa lam tutuhu haqqahu. Ternyata Bapak Ibu, kita di Tanjung Harapan ini terlalu kenal sama Allah. Tapi maaf, haknya Allah untuk disembah.
kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kan kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Betul. Ya maaf sekali maaf. Sebagai orang tua, saya yakin di desa Tanjung Harapan ini bukan hanya kenal sama Allah, Pak Kades. Bahkan sebagai orang tua kita ngajarin ke anak-anak kita. Nah, iya Pak, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan dan kara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Sholat apa enggak? Ya udah masing-masing yakin, nggak usah disebutin malu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Bahkan maaf sekali Bapak Ibu. Sebagai manusia terkadang bahkan tidak jarang, kalau kita mau jujur, kita baru ingat lagi sama Allah di saat kepala kita sudah terbentuk tembok. Begitu kejedot saja, ya Allah, baru ingat sama Allah. Artinya apa? Iya, bisa sabar dulu sebentar ya. 5 menit lagi selesai kok. Sebentar lagi. Ya. Banyak dari kita Bapak Ibu baru ingat Allah lagi di saat kita punya masalah. Betul? Kayak kita jujur-jujuran ya siang ini. Begitu kita lagi punya masalah saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir nggak berhenti. Pengajian datang, ke pesantren hadir. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos saja dari masalah, jalan ke pesantren lupa lagi semua. Ini banyak dari kita baru ingat sama Allah di saat kita punya masalah. Tingkat keyakinan kita sama Allah di sekarang ini lentur, nyaris luntur adanya. Makanya dulu saya punya guru Abdul Syekh Ahmad Al-Abrar Kiai Muhammad Iskandar SI. Beliau pernah mengajarkan begini. Yang namanya iman, kata beliau, mengajarkan kepada kami para santri, yang namanya iman ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4 tingkatan. Pertama, ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Mantap imannya. Ini iman siapa ini? Ini imannya para anbiya, para nabi. Jadi Bapak Ibu, para santri, para nabi itu imannya semakin diuji, semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar cintanya sama Allah. Kenapa? Belum ada saya ngaji ada nabi mengundurkan diri. Nggak ada nabi mengundurkan diri. Ayo kita tengok sejarah. Nabi Allah Ayub alaihissalam, ketika beliau dikasih penyakit sama Allah, rupanya ada istri-istrinya yang gak sabar dengan penyakit Nabi Allah Ayub. Ngobrol lah berdua suami istri di kamar. Apa kata istri Nabi Ayub? Bang, apa Dina? Abang ini kan seorang nabi. Terus Bu yang minta sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit abang ini, pasti dikabulkan sama Allah. Kan abang nabi. Nabi Allah Ayub mendengarkan pertanyaan seperti itu, beliau tersenyum. Apa kata Nabi Ayub saat itu? Oh, I'm sorry my dear. Mohon maaf ayam beb. Rasanya hati ini terlalu malu untuk minta sembuh sama Allah. Kenapa rupanya kok begitu bang? Karena Allah masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya. Masya Allah. Nabi Allah Ayub saat itu.
Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal perjuangan yang menyuruh berhenti Rasulullah berdakwah justru datang dari paman tercintanya sendiri. Bahkan gak tanggung-tanggung yang dijanjikan oleh paman tercintanya. Apa yang dijanjikan supaya Rasulullah berhenti berdakwah? 3 tak: harta, tahta, wanita. Saat itu belum ada kuota, yang banyak otak. Bayangkan, ditawarkan 3 buah tak. Tapi apa jawaban baginda Rasul dengan tegas? Wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belumlah kita baca ada nabi yang diuber-uber sama umatnya sendiri. Ada nabi yang masuk ke dalam perut ikan besar, Nabiullah Yunus alaihissalam. Tapi tidak ada satupun sejarah emas mencatat nabi mengundurkan diri jadi nabi. Betul? Kalau nabi taubat ada Ahmad Musadik, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, itu ngaku jadi nabi, begitu ditambah polisi ngaku taubat. Ini baru nabi taubat, luar biasa. Itu yang pertama, imannya mantap, tidak selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua diajarkan sama guru saya itu apa? Ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu naik tidak, turun pun tidak, stabil imannya. Wih, keren kali nih imannya. Ini iman siapa nih? Ini imannya para malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat tidak pernah salah, dek. Ya jangan kagum. Kenapa? Ya memang tugasnya sudah. Betul-betul. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah itu tugasnya sujud. Sujud saja tidak bangun-bangun sampai sekarang. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk zikir. Zikir saja, tidak berhenti-berhenti, Pak. Malaikat rahmah ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah, dikasihin saja itu rezeki sama malaikat rahmah. Mau dia dari hewan, mau dia dari manusia, mau dia orang Islam, bahkan orang kafir sekalipun, ketika Allah perintahkan kasih rezeki, dikasihin saja itu rezeki sama mereka. Iya kan? Belum ada sejarahnya malaikat rahmah minta tambahan anggaran langit, Pak. Enggak ada. Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, Masya Allah, itu ditugaskan sama Allah untuk mencabut roh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Betul? Ya sudah, dicabutin aja itu roh. Saya nggak pernah dapat keterangan dari teman-teman saya guru, ada malaikat Israel bercanda sama nyawa orang. Kita dicabut, ditaruh lagi, dicabut lagi, ditaruh lagi. Nggak ada. Bahkan ini yang hebat. Ada seorang malaikat yang dari semenjak beliau diciptakan sampai sekarang belum ada kerjaannya, Pak, dan nggak pernah protes, Pak. Malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, itu dari pertama kali diciptakan sampai sekarang belum ada kerjaannya. Nggak pernah protes Israfil, Pak. Nggak pernah Israfil cek sound dulu. Makanya jangan pernah berharap malaikat Israfil bisa bantu, Pak. Selesai kita tanya harapan. Tuh, malaikat imannya stabil, naik tidak, turun tidak. Kok bisa, Sofi?
Mai imannya malaikat ini stabil. Nah, ini masalahnya Pak. Malaikat itu hanya diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat selalu berbuat benar, nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, jangan kagum. Karena memang sudah ditugaskan, ada job desk-nya. Tuh yang kedua. Yang ketiga, ada imannya itu la yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu tidak pernah naik, bahkan cenderung turun imannya. Parah kali nih imannya seperti. Ini iman siapa ini? Ini imannya para hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu sekalian, maaf, Bu, Pak benar nyaut saya. Nah, kayak gitu bangun coy. Emang enak ngomong dicuekin. Tenang Pak, kalau kita kan CS Pak. Itu resen mati. Jadi Bu, alhamdulillah. Kalau hewan selalu berbuat salah, tidak perlu ibu marah-marahin. Ya Bu ya. Nah, memangnya kenapa Soki? Karena hewan itu cenderung berbuat salah. Ini contoh. Nanti selesai pengajian di pesantren, ibu pulang ke rumah, perut rasa lapar, masuklah ke dapur ibu, melihat di meja ikan tinggal satu-satunya. Ambil nasi, balik ke meja, ikan digondol sama kucing. Jangan dimarah-marahin tuh kucing. Kenapa? Kucing ya. Nih maaf, ayam Pak. Itu kalau lagi datang syahwatnya, nggak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang pernah ya, nggak usah. Kenapa? Ya ayam. Kambing kalau lagi datang laparnya nggak perlu masuk ke pesantren nanya sama Ki Fadli, ini rumput halal apa haram? Kenapa? Kambing. Udah mana siang-siang panas jalan di tengah kampung kita, udah gitu nggak pakai celana, apa malu? Ya kuda. Jangan nanti ibu bapak ngeliat kuda jalan di tengah kampung nggak pakai celana terus pelak pinggang. Dasar kuda nggak punya pikiran bener. Siang-siang nggak pakai celana, mana bundal gandul gitu. Wah, kitanya yang gila. Kenapa? Ya hewan. Kok bisa hewan cenderung berbuat salah, nggak pernah baik? Karena hewan hanya diberikan nafsu, tapi tidak diberi akal. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, maklumkan saja, nggak usah dimarah-marahi, buang-buang stamina saja. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat diajarkan ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu Pak, kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa Soki? Ini iman kebanyakan orang Tanjung Harapan. Nah, kebanyakan kita deh. Kebanyakan kita nih Pak imannya Pak. Maaf sekali maaf. Kalau kita mau jujur, iman kita deh Pak, iman kita kebanyakan. Maaf sekali maaf. Iman kita kebanyakan iman masih tergantung dengan siapa kita berteman. Itu iman kita tuh. Kalau lagi kita berkawan sama tuan-tuan guru, ya Allah, cakep iman orang Harapan ini Pak. Peci gak copot-copot, sarung gak ganti-ganti, pengajian hadir. Kok bisa? Lagi dekat sama tuan guru. Tapi begitu keluar pesantren aja, ada ngeliat pelapor tua, ikut aja minum lagi situ. Tuh iman kita tuh. Iman masih tergantung dengan siapa kita berteman. Dan itu wajar. Kenapa? Saya punya orang tua, Rahmatul Abror di Zainuddin MZ. Beliau pernah mengajarkan begini. Yang namanya manusia itu sosok yang komplit dan kompleks.
Ya kan? Selain diberikan akal, kita di sini kan dikasih nafsu. Makanya setiap saat dua perkara ini selalu bertengkar Pak dalam diri kita. Akal nafsu, benar salah, iya tidak, halal haram, hak batil. Jadi kalau manusia di sini selalu berbuat baik, itu bukan manusia tapi malaikat. Tapi kalau orang harapan selalu berbuat salah, itu mah saingannya sama kebo. Iman kita naik turun, masih iman tergantung dengan siapa kita berkawan. Iya, di pesantren yang mulia ini, terutama buat adik-adik saya, ingat, saya teringat ketika melakukan perjalanan dengan orang tua saya, Rahmatul Abrar di Zainuddin MZ, ketika di pondok pesantren di Jawa Timur, Sidoarjo, haflah akhir sana. Ketika hendak masuk ke dalam pesantren, abah saya terdiam sebentar di depan gerbang. Beliau terenyuh melihat sebuah kalimat. Kalimatnya tidak panjang, tiga buah huruf, tiga buah kalimat saja. Dari sebuah kalimat terdiri dari tiga buah kalimat, seuntayan kalimat kata. Apa kalimat yang bikin orang tua saya tertegun? Jalan masih panjang. Ini buat adik-adik saya nih. Seolah-olah orang tua saya punya pemikiran saat itu. Saya tanya, kenapa sih ya kau diam sendiri? Inilah kalimat ini yang ayah lagi pikirkan. Jalan masih panjang. Seolah-olah para pemimpin, para pengasuh pesantren itu berkata kepada para santri, wahai kalian para santri, iya kalian bisa lulus dari pesantren ini. Iya kalian hafal itu jurumiyah, iya kalian hafal itu imriti, bahkan kalian hafal itu alfiyah itu malik. Tapi jangan sampai lupa dengan alma matermu. Kenapa? Jalan masih panjang. Janganlah pernah merasa kita alim karena kita tinggal di pesantren. Ingat, di atas langit masih ada langit. Orang pesantren itu dididik, para santri dididik untuk siap menghadapi susah. Jadi para santri harus mempunyai mental siap susah. Jangan siap senang, Pak. Santri itu paling enak sebenarnya, Pak. Kenapa? Mentalnya sudah siap susah. Orang kalau mentalnya sudah siap susah, Pak, alhamdulillah kalau dikasih enak sama Allah. Amin. Tapi kalau dikasih tidak enak sama Allah, sudah siap susah. Makanya saya bilang, jadi santri itu paling enak. Nih kita santri di pesantren biasa makan tempe, datang ke tempat undangan makan ayam nambah. Emang nggak? Iya kan? Santri biasa tidur di masjid, tidur di asrama, tidur di alas kasar. Disuruh nginep di hotel, paling pules tidurnya, Pak. Terus santri enak aja dia sama santri. Ayo para santri, ingat, ilmu kalian sesungguhnya adalah ilmu yang nanti bisa berguna bagi masyarakat tempat tinggal kalian. Sayyidina Ali mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas, dinukil dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang yang bisa membawa manfaat bagi orang lain, terutama menanamkan nilai-nilai tauhid di masyarakat kita. Bayangkan, maaf, baginda Rasulullah sendiri ketika awal-awal perjuangan Bapak Ibu, 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Bayangkan, 13 tahun baginda Nabi berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran unta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menegakkan kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo, sore hari ini kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah.
Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Ini kan kita sekarang beda, Pak. Beda. Dengan dari kemajuan teknologi, akhirnya apa? Akhirnya maaf saya bilang kayak begini. Maaf sekali lagi. Sekarang ini kita lebih khawatir penyakit jasmani dibandingkan penyakit rohani. Sakit jantung. Ya kan? Begitu kita kena penyakit jasmani, buru-buru kita lari ke dokter. Tapi ketika kita kena penyakit rohani, kita merasa tidak terjadi masalah. Kita lupa ketika kita kena penyakit jasmani, Allah yang akan menyembuhkan kita. Wa idza maridtum fa huwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Dokter, obat, tabib, masker, hand sanitizer cuma perantara. Tapi lihat sekarang, kita sekarang ini maaf sekarang ini apa pandemi COVID? Hah? COVID. Ya sekarang pakai COVID, Pak. Ya Allah, prihatin kan sekarang ini. Coba lihat, dari ibadah pun gara-gara pandemi ini kita sudah dirubah. Sholat sekarang sudah mulai jaga jarak. Padahal Rasulullah mengajarkan rapat dan luruskan sholatmu. Tapi sekarang sholat dijaga per 1 meter. Ini kan prihatin. Salaman akibat gara-gara COVID ini orang tidak mau lagi salaman. Betul? Padahal para ulama baginda Rasulullah sendiri mengajarkan orang muslim yang bertemu dan berjabat tangan, selama jabat tangan itu berlangsung, Allah telah menggugurkan dosa di antara keduanya itu. Tapi lihat gara-gara COVID ini. COVID start. Iya, emang saya katakan sih. COVID. Kita sekarang fobia maaf ketua. Nih sebenarnya bahasa agak kasar, tapi ini nyata sekali. Maaf. Kita sekarang ketua di pandemi ini, maaf sekali. Kita lebih bisa menghargai orang buang angin dibandingkan orang batuk. Iya kan? Ada orang buang biasa aja. Tapi begitu orang batuk, buru-buru kita tutup hidung kita. Ini kan pihak COVID gara-garanya nih. Emang benar-benar nih COVID nih. Coba deh. Kita lupa penyakit jasmani paling hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi penyakit rohani, dunia kita dijauhin, akhirat kita celaka. Ayo, COVID. Yang terparah dari COVID apa? Paling mati itu selesai urusan. Iya kan? Jantung mati, gagal ginjal mati, diabetes mati. Saya nggak pernah ngaji sama guru-guru saya. Nanti ada penghuni di neraka ditanya, kok kamu bisa masuk neraka mas? COVID, Pak. Enggak. Akibat kita sekarang ada kejadian belum lama, 4 hari yang lalu, saya punya kawan Pak meninggal dunia. Nih, ya kehabisan minuman. Kawan saya ini terlalu fobia dengan yang namanya COVID ini. Ketika awal pandemi itu semana-mana pakai masker, nggak cuma 1, 2 masker. Habis salaman buru-buru cuci tangan. Pulang dari mana-mana pasti mandi. Bajunya direndam sama air panas. 4 hari kemarin mati juga. Ketabrak bis. Loh, kalau perkara mati kan pasti mati. Iya kan? Cuma takdir menurut Allah itu kita mati di mana kan kita nggak ada yang tahu. Lebih baik kita mati dalam keadaan ibadah daripada mati dalam keadaannya kayak botol.
Itu penyakit jasmani itu ujung-ujungnya mati, Udah. tidak sampai menghancurkan Udah. akhirat. Mati atau meninggal sih? Entes dia. Mati atau meninggal? Yang Tahu, meninggal ya. ayo kita baca Tes. sama-sama. Inna sholati wa ma sholat. Mati atau meninggal? Tidak ada tuh dalam sholat wa ma meninggal, tidak ada. Itu penyakit jasmani itu. Tapi penyakit rohani ini yang membahayakan. Dunia kita dijauhin, akhirat kita celaka. Contoh, pelit. Apa di sini bahasa pelit? Sama ya? Saya tanya sekarang. Ada nggak orang Tanjung Harapannya senang sama orang pelit? Ada nggak? Nggak ada. Walaupun kadang-kadang kita sendiri suka pelit. Tapi tidak ada satupun dari kita yang hadir siang hari ini senang dengan teman yang pelit. Betul? Iya. Orang pelit di dunia kita dijauhin, di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang kita lakukan di dunia. Ya, kita tablik apa ini, kita kembalikan lagi tingkat keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Yang pertama, yang menyebabkan hati kita mati, kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Ada pertanyaan, Jogi, kenapa Bu? Kenapa kamu tadi di pesantren menyebut kita ini sebagai makhluk? Bukankah manusia itu sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah? Maaf Bapak Ibu, maaf para santri. Saya mau kasih tahu di sini yang diajarkan guru saya. Satu-satunya manusia, saya ulang, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah itu kan cuma Rasulullah. Betul apa enggak? Apa buktinya Sofi? So tahu kamu Sofi ya? Boleh, silakan Bapak Ibu buka surah Al-Isra ayat pertama. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran? Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman buat kita. Hei orang Tanjung Harapan, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Masya Allah. Timbul pertanyaan lagi. Yalah Syuki, kalau Nabi Muhammad itu hamba Allah, baiklah kita pun mengakui bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Tapi pertanyaan kami Syuki, apa kita semua yang hadir di sini bukan hamba Allah? Bentar, foto dulu. Iya, kita lagi main dihantam juga jatuh pasangan saya. Apa kita semua yang hadir di sini bukan hamba Allah? Pak, kita hamba Allah apa bukan? Hamba. Bu, kita hamba Allah apa bukan? Hamba. Kata siapa? Kata saya. Kalau masih kata saya, Pak, itu kan ngaku. Iya kan? Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Kok bisa murah Sofi? Kawe mau bersaing sama ori. Tapi persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita belum tahu. Kenapa rupanya kita belum tahu? Berapa banyak dari kita yang hadir di tempat mulia ini, termasuk saya pastinya. Mulut saya bisa mengucap, saya hamba Allah.
Tapi pada perbuatan saya sehari-hari ternyata saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba harta, saya hamba syahwat, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Kalau memang benar kita di Tanjung Harapan ingin diakui hamba oleh Allah, maka berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya Sofi? Memperbaiki lagi nilai ibadah kita kepada Allah. Ya, banyak dari kita termasuk saya tentunya Pak, dalam melakukan ibadah ini masih sebatas takut neraka, pengen masuk surga. Betul nggak? Belumlah tingkatan ibadah kita. Apakah dengan ibadah yang kita lakukan ini Allah ridho atau tidak? Ini nanti. Ya, ditabik akbar wakaf 1 juta Al-Quran ini, kembalikan lagi tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Arafullah wa lam nu'tuhu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai jam berapa Mas? Jam 5. Baik, udah jadi 4:30. Satu lagi, yang kedua, yang terakhir, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab apa? Idda'aitum anna mautal haqqa wa la tasta'iddulah. Kita semua di Tanjung Harapan ini meyakini bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Wa la tasta'iddulah. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Ini yang menyebabkan hati kita mati. Ayo, kalau kita mau jujur, nih semua nih yang hadir di hadapan saya, semua nih, ini kan calon-calon jenazah. Yuk, sebentar, Pak, bakal mati nggak? Ibu, bakal mati nggak? Anggota DPRD bakal mati nggak? Bapak yang ngomong Pak. Kalau saya Pak bukan juga. No, yang ngomong itu Pak. Barengan aja mati masih sehat tuh. Saya orang mati kan? Bakal itu bukan bakal. Semua kita cuma sebatas merantau kan Bu di Tanjung Harapan ini. Betul. Nah, yang namanya orang merantau kan mesti pulang. Iya kan? Orang merantau mesti pulang. Sombong kita kalau kita sadar kita hanya seorang perantau tapi tidak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang, ya Pak. Pulang seharusnya girang. Contoh, selesai pengajian kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa enggak? Senang. Kenapa senang? Pulang ke rumah, cepat kerudung ganti daster ya. Iya emang apa? Terbukti orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat Tanjung Harapan yang punya kampung pulang mudik, pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang kampung, bukan ketemu keluarga besar. Terbukti orang pulang pasti senang. Dulu lagi masih sekolah, kalau Bapak Ibu masih ingat, di kelas kita ada seorang guru galak sekali.
pas pelajaran beliau ada pengumuman ibu guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Senang apa enggak? Santri mau senang, kenapa bisa senang? Jam pelajaran kosong kita boleh pulang. Terbukti orang pulang pasti. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang, senang apa enggak? Ragu, nggak konsekuen nih. Mau bilang senang takut ntar malu. Apa sih Bapak Ibu para santri yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Ada yang mengganjal di hati. Dua perkara diajarkan oleh guru saya. Pertama, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia, Bapak, sehingga timbul saat berpisah ada yang berat menggayut di hatinya, maka pulang akan terasa berat. Bahasa yang akhir-akhir ini saya sering pakai apa Bapak Ibu? Kita sebagai orang tua sekarang ini lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan matinya mati. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting. Kenapa? Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya hanya kefanaan belaka. Pasangan hidup kita, mobil, motor, kereta, harta, kebun, ini cuma hayalan saja, cuma sementara. Sedangkan yang abadi cuma Allah. Ayo, saya ajak jalan-jalan sebentar. Pertama-tama kan kita tidak tinggal di sini, ya Bu ya. Enggak, kita nggak tinggal di sini dan cuma harapan enggak. Di mana kita pertama kali tinggal? Alam ruh. Jauh sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Bukankah guru-guru kita di kelas mengajarkan bahwa yang namanya manusia terdiri dari dua unsur, ada ruh, ada jasad. Itu manusia namanya, iya kan? Jasad tanpa ruh bangkai jalan-jalan, iya kan? Ruh tanpa jasad kuntilanak undayangan. Manusia ada ruh, ada jasad, tapi jangan sampai lupa, jauh sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah saja yang tahu berapa lama kita tinggal di sana. Dari alam ruh merantau kita pindah apa tidak? Kemana kita pindah? Alamul butun, alam rahim, alam yang ada di perut ibu-ibu kita tuh, ya kan Bang? Bang, pernah enggak kita ngetem di situ? Berapa lama? 9 bulan 10 hari yang dalam Al-Quran disebut wahnan ala wahmin, penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari orang tua kita mengandung kita, Masya Allah. Bahkan ada yang 13 bulan itu ya, hamil kebun namanya. Gue enggak percaya. Ada kan Bu? Pak, maaf Pak, ada yang 2 tahun loh Pak, keluar udah tulisan sama ambil 9 bulan 10 hari. Selesai, pindah lagi kita. Kemana kita pindah? Dari alam ruh, alam butun, alam rahim. Kemana kita pindah? Tanjung Harapan. Di sini kita sekarang. Sampai kapan kita tinggal di dunia ini? Sampai malaikat maut menjemput kita. Kapan sampai? Wallahu a'lam, tergantung jatah. Ada jatahnya tinggal di dunia ini.
Ada yang jatah di dunia ini 2000 tahun. Nabi Adam. Usia umat Nabi Adam saat itu rata-rata 2000 tahun. Ada yang jatah di dunia ini 940 tahun. Siapa? Nabiullah Nuh alaihissalam. Jatah umat Nabi Nuh saat itu 900 tahun. Ya Bu? Bu, nikmat kalau ibu masih tinggal di zaman Nabi Nuh. Kok bisa? Silahkan ibu menggosip 300 tahun. Jangan berhenti-henti ngomongin tetangga 300 tahun. Doer-doer ibu. Masih ada stok tobat 600 tahun. Masih banyakkan tobatnya. Betul? Tapi tadi saya punya guru Ustaz Fadil ngajarin ke saya. Makasih Kiai ibunya. Apa yang beliau ajarin ke saya? Oke, ya Kiai. Usia umat Nabi mengikuti Nabi. Nabi Adam 2000 tahun, umatnya rata-rata 2000 tahun. Nabi Nuh 940 tahun, umatnya rata-rata 900 tahun. Kalau kita sekarang umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa usia beliau ketika wafat? Itu standar manusia kita sekarang, standar orang Tanjung Harapan. Betul. Kalau nyontoh Nabi, umur kita cuma sampai 63. Contoh hadis beliau, usia umat itu nanti baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 saja. Kalaupun lebih, ya lebih sedikit apa? Cepai tiga dah, bonus ya Bapak. Ya namanya bonus, ya kan? Tapi berapa banyak orang Tanjung Harapan yang hidup sampai 100 tahun? Jadi jangan lupa, kalau mencontoh Rasulullah, jatah kita di Tanjung Harapan cuma sampai 63. Maka kalau sore ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi. Mulai makan, perbanyak ibadah. Kenapa? 13 tahun lagi. Tapi jangan khawatir. Kalau sore ini kita baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari. Ya makan yang enak-enak. 2 hari lagi lah dijemput lah. Nggak ada harapannya. 2 hari lagi. Sogi, kenapa Pak? Ngomong aja kau sembarangan. Loh, memangnya kenapa? Kami ini masih muda Sogi, masih lama jaga kami berarti. Oh maaf Pak, soal maut bukan urusan tua muda Bu. Ya Bu, maut bukan urusan tua muda Pak. Maut aneh, maut misteri, maut macam pohon kelapa nih. Kita tengok pohon kelapa kita, yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir masih bisa. Cuma, jadi jangan pernah bilang kita masih muda. Ganteng, muda, terkenal, bahkan kaya raya, mati. Olga Saputra mati gak? Mati. Jupe mati. Asrof mati. Haji Masaid mati sampai sekarang. Iya kan saya pun sampai sekarang. Ayo, saya tanya sekarang. Ibu-ibu saya insya Allah saya yakin masih ingat. Masih ingat Haji Masaid? Masih ingat? Apa kurangnya Haji Masaid? Ganteng, muda, terkenal, kaya raya, artis, bahkan anggota DPR RI bisa mati. DPR RI bisa mati. Apalagi yang masih DPR? Kalau pulang saya cegat bantuin ya.
Jangan pernah bilang kita masih muda, Bang. Beruntung kita di Tanjung Harapan nih. Maut nggak pakai nunggu abjad. Kalau pakai abjad maut enak, Pak. Bisa kita nunggunya. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya E. Saya S. Abah saya Z. Berangkat duluan. Jangan pernah bilang kita masih muda. Maut gak pernah pakai nunggu abjad. Maut gak pernah nunggu waktu. Ya, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, yang namanya malaikat Israel pasti akan menyambut kita. Zoki, kamu sore-sore begini mana panas ngomongin kematian lagi. Kenapa memangnya, Pak? Saya kan jadi takut mati, Zoki. Ya sudah, jangan hidup, Pak, kalau gitu. Saya malas hidup, Zoki. Ya mati saja, Pak. Kenapa? Muslim berani hidup, gak perlu takut untuk mati. Kenapa? Karena kematian sesuatu yang pasti. Takut mati, bakal mati. Berani mati, ya mati juga. Muslim berani hidup, gak boleh takut untuk mati. Kenapa? Pada dasarnya kematian itu sesuatu yang pasti. Apa yang saya mau ajak bicara? Mumpung kita masih ada di dunia, mumpung roh belum berpisah dari jasad, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, mumpung pintu taubat masih terbuka lebar-lebar, ayo kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Allahu Akbar. Bukankah sudah diajarkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu, bahwa roh kita nanti semua ketika menemui nazar. Apa nazar di sini? Sakaratul maut. Sakaratul maut. Saat roh kita sudah sampai di tenggorokan nanti, Bu, roh kita akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, roh kita saat kita sakaratul maut, Pak, berdoa kepada Allah. Apa yang diminta roh kita sama Allah saat itu? Roh kita berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian saya, ya Allah, tunda sebentar. Sakit rasa sakaratul maut ini, ya Rabb. Saya nggak tahan, tunda sebentar, ya Allah, tunda sebentar. Sungguh kalau Engkau mengabulkan permohonan kami ini, ya Rabb, fa'as-saddaqo, saya akan bersedekah yang banyak, ya Rabb. Kenapa? Karena salah satu fadilah dari sedekah itu, Bapak Ibu, meringankan rasa sakit sakaratul maut. Saya bisa bayangkan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Saya ngaji sama guru saya, Mukarram Ustaz Muhammad Rasulullah, ngaji kitab Tanqihul Qaul. Itu dijelaskan di situ, rasa sakaratul maut itu, rasa sakit sakaratul maut itu bagaikan 30 kali tebasan pedang yang paling tajam. Riwayat lain mencatat bagaikan dihujani oleh ribuan jarum secara bersamaan. Bahkan dalam riwayat hadis baginda Nabi menyatakan rasa sakit sakaratul maut itu bagaikan dikuliti hidup-hidup dari ujung kaki sampai ujung kepala. Begitu rasa sakitnya sakaratul maut. Mampukah nanti kita menahan sakit sakaratul maut yang akan kita hadapi nanti? Mumpung kita masih di dunia. Makanya sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berwakaf Al-Quran. Bukankah dalam agama kita mengajarkan orang yang membantu orang lain untuk berbuat kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Contoh, ibu menyiapkan makanan berbuka untuk orang yang sedang berpuasa.
maka pahala orang yang berpuasa itu ibu pun akan kedapatan secara utuh tanpa mengurangi pahala yang sedang berbuka itu. Apalagi baca Al-Quran. Baginda Nabi mengajarkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu satu hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Satu huruf dijelaskan dalam hadis, laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin akan tetapi kata baginda Nabi dalam hadis, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan berapa banyak investasi akhirat kita nanti yang akan kita dapat kalau kita ikut berpartisipasi dalam wakaf Al-Quran ini. Dan wakaf Al-Quran ini insya Allah akan kita salurkan terutama untuk pondok-pondok pesantren, baik pondok pesantren Salam maupun pondok pesantren Tahfizul Quran. Bisa kita bayangkan bagaimana nanti Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan itu dibaca oleh mata-mata para santri kita. Saya satu hari berkesempatan hadir di sebuah pesantren Tahfizul Quran. Di sana diceritakan sama seorang guru di sana bahwa santri-santri di sini untuk murojaah Al-Qurannya rata-rata sehari 6 sampai 8 jam. Bayangkan dari 6 jam tersebut berapa banyak huruf Al-Quran yang akan kita dapat. Oke, udahlah jangan bercerita tentang alam-alam khayalan. Kita ini tinggal di dunia nyata. Emang akhirat ada. Akhirat saya bilang akhirat itu pasti. Makanya saya bilang yang namanya agama itu ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Kalau sekarang ibu bapak masih berpikiran akhirat itu cuma hayalan, maka yakinlah ketika nanti kita meninggal dunia, dunialah yang tinggal cerita, akhiratlah yang akan jadi nyata. Ayo kita bantu adik-adik kita dalam mewakafkan Al-Quran. Orang yang membantu orang lain berbuat kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Baginda Nabi mengajarkan Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu yaumal qiyamah ya'ti syafi'an li ashabih. Sungguh nanti Al-Quran itu di yaumil akhir, di alam barzakh akan datang menemani kita dan menempatkan memberikan syafaat kepada kita. Bapak Ibu sekalian, yang berhak memberikan syafaat diajarkan sama guru saya ada 3. Pertama, kita berharap syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau kita punya anak penghafal Al-Quran, maka anak itu wajib memberikan syafaat kepada orang tua. Jadi anak yang hafal Al-Quran itu bisa membawa 4 ke atas, 4 ke bawah keluarganya. Beruntung kita kalau punya anak penghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran itu sendiri yang akan memberikan syafaat kepada kita. Bukankah Al-Quran itu bisa membawa kita, menuntun kita masuk ke surga, tapi juga Al-Quran nanti bisa mendorong kita ke dalam neraka. Ayo, saya ajak Bapak Ibu pada sore hari ini untuk investasi akhirat. Sayyidina Ali mengajarkan terlalu banyak saya berharap kepada manusia, tapi yang ditemukan hanya sebuah kekecewaan. Makanya sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu di Tanjung Harapan ini berinvestasi kita kepada Allah. Sungguh apabila kita berbisnis kepada Allah, maka Allah pasti akan kasih kita menang. Untuk lebih jelasnya biar disampaikan langsung oleh guru saya untuk bagaimana prosesi dari wakaf Al-Quran ini. Silakan. Baik Bapak Ibu, ayah bunda yang kami sayangi, seperti yang kami janjikan sebelumnya Bapak Ibu, lebih kurang 10 menit ke depan seperti yang kami janjikan sebelumnya Bapak Ibu, 10 menit ke depan lebih kurang kita akan mengajak Bapak Ibu sama-sama terlibat dalam program besar kita, yaitu donasi wakaf Al-Quran. Kami bersama tonton guru kita, bersama Ustaz, ini merupakan titik yang ketiga
titik yang 3 di Labuhan Batu ini Bapak Ibu. Alhamdulillah lebih kurang sudah hampir 1000 mushaf Al-Quran kita sudah kumpulkan. Dan setelah Labuhan Batu ini kita akan masuk lagi nanti ke provinsi lainnya di Kalimantan Barat, Pontianak, bersama Ustaz kita juga, bersama Ustaz Soki. Dan hari ini pun juga program besar ini pun juga didukung Safari Dakwah dengan Ustaz kita Habib Ahmad Al-Habsyi di Lombok dan juga Syekh Muhammad Jabir di Palembang. Alhamdulillah Bapak Ibu, 1,5 tahun kita mengumpulkan lebih kurang hampir 150.000 mushaf Al-Quran. Kita tebarkan ke pelosok-pelosok desa dan sifatnya zonasi, di mana kita nanti berkegiatan di situ, mengumpulkan donasi di situ. Kita 90%-nya membagikan lagi ke daerah situ. Jadi nanti ketika kita mengumpulkan donasi wakaf ini di Labuhan Batu ini Bapak Ibu, itu nanti balik lagi ke sininya. Jadi nanti ada Bapak Ibu program tahfiz, TPA atau di pesantren ini yang membutuhkan Al-Quran, kita akan kasih secara gratis Bapak Ibu. Tidak ada syarat apapun, cuma satu, santri atau anak-anak kita itu berkomitmen untuk mau menggunakan rutin mengaji di rumah Al-Quran ini, untuk dihafalin setiap hari, dibaca dan seterusnya. Masya Allah. Jadi pada hari ini kita akan mengajak nih Bapak Ibu, sudah banyak anak-anak bunda kita, para donatur yang terlibat dalam donasi wakaf Al-Quran ini. Hari ini kita juga mengajak Bapak Ibu semuanya juga terlibat dalam donasi besar ini, program gerakan 1 juta Al-Quran. 150.000 masih jauh untuk target kita jadi 1 juta Al-Quran. Sebelumnya kita juga sudah sampaikan kenapa kita melakukan ini. Kita cuma anak-anak muda, dibawa oleh teman-teman guru kita, keliling-keliling, masuk desa, 2 desa, masuk kampung, keluar kampung. Itu yang satu Bapak Ibu, kita mendapatkan data dari Majelis Ulama Indonesia dan miris sekali bahwa sekarang ternyata itu hanya lebih kurang Al-Quran yang tercetak itu Bapak Ibu dari zaman Belanda dulu, dari zaman penjajahan dulu sampai sekarang itu hanya lebih kurang 53 juta mushaf Al-Quran saja. Bayangkan, sedangkan populasi muslim di Indonesia hari ini itu lebih kurang hampir 250 juta. Artinya ada lebih kurang 200 juta saudara-saudara kita hari ini itu tidak pernah memiliki Al-Quran dan tidak pernah melihat Al-Quran. Masya Allah. Mungkin kalau di sini banyak Al-Qurannya, di rumah ibu ada 1, 2, 3 atau 4 bahkan. Tapi kalau kita pergi ke daerah pelosok Bapak Ibu, jangankan mushaf Al-Quran, mushaf Yasin pun mereka tidak punya. Bagaimana rahmat bisa datang ke rumah kita? Atau mungkin jangan-jangan di rumah kita tidak ada Al-Quran. Subhanallah. Dan ini kesempatan kita Bapak Ibu, umur sudah ada susah untuk menghafal. Kita kasih kesempatan untuk amal jariah buat kita. Kita kasih ke anak-anak pesantren, ke anak-anak santri, untuk dia membacakan Al-Quran wakaf kita. Amal jariahnya buat kita. Bahkan tidur pun kita mendulang amal jariahnya. Masya Allah. Al-Qurannya seperti ini Bapak Ibu. Ibu, Al-Quran seperti ini. Jadi Al-Quran ini itu anti aib, tidak mudah rusak, dan ini anti rayap. Jadi insya Allah Al-Quran ini bakal bertahan lama bersama nanti yang membacanya. Jadi insya Allah pahalanya bakal mengalir ke kita semua yang berwakaf. Nah, dan di sini Al-Quran ini ada tulisan wakaf. Jadi tidak untuk diperjualbelikan. Dan kita tidak bakal menemuin Al-Quran seperti ini di